Segala bocah mabar disuruh naik motor mocin buat ngelawan motor Honda di Jakarta. Nah, kalau Pak Anies motor bermasyarakat, kalau ibarat motor apa aja pakai, siapa aja pakai nggak? Mungkin prinsipnya lebih baik bunuh diri daripada jadi tawanan, kan itu intinya. Jadi menyodorkan Subhanka itu udah pasti sesuatu yang direncanakan untuk ya menyimpangkan politik Jakarta itu dari genggaman Jokowi kan. Kayak yang digaji pakai duit pajak, songongnya, sumpah. Nggak tahu dah tuh, kayaknya yang hidup dari duit pajak tuh emang harus gitu deh. Dan yang paling gue gak ikhlas nih ya, sumpah, duit pajak buat gaji menteri dan staf Kemenkominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, mengenai Kaisang yang akan maju di Pilgub DKI, apakah Kaisang nantinya akan benar-benar maju atau gimana nih? Karena sampai saat ini Kaisang malah justru sudah berkampanye langsung ke akar rumput ya. Sudah berkeliling lah teman-teman semua. Nah, ini baru-baru ini berita dari Golkar. Erlangga Hartarto mengatakan bahwasanya Kaisang akan dipasangkan oleh Babah Alun. Ini gua nggak tahu sih ini apa karena menghindar dari tembakan Pak Jokowi atau gimana nih. Karena kan kita tahu ya Bapak Alun elektabilitasnya pun tak ada ya. Nah di sini bagaimana nih? Jelas kalah lah kalau melawan Pak Anies Baswedan ya. Karena Erlangga tahu ya kalau dipasangkan Pak Ridwan Kamil, karena Pak Ridwan Kamil sendiri elektabilitas tingginya, surveinya tinggi di Jawa Barat ya. Gak mungkin lah kalau mau melawan Pak Anies, jelas kalah kan. Hitung-hitungannya sudah pas ini. Dan ini juga langsung dikomentari oleh Bung Rocky Gerung, begitu juga dengan para netizen. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Ron beringin nyatuin bocah mabar sama mocin. Biar tuh bocah mabar di DKI naik motor mocin mau lawan Pak Anies. Nah Pak Anies motor Honda ya enggak. Irit. Ada aja ya. Segala bocah mabar disuruh naik motor mocin buat ngelawan motor Honda di Jakarta. Nah, kalau Pak Anies motor bermasyarakat, kalau ibarat motor apa aja pakai, siapa aja pakai nggak? Pak Anies bangsa motor Honda ya nggak? Siapa aja pakai. Nah kalau nih aduh, bocah mabar suruh naik motor mocin buat lawan Pak Anies. Babah Alun ex Kaisang lawan Anies Baswedan. Ini baru seru. Out of nowhere tiba-tiba Golkar ngomong Babah Alun mau maju buat Pilgub DKI. Ini baru keren. Kalau kemarin RK lawannya Anies gak seru, udah pasti menang Anies. Gue cuman pengen Pilkada DKI jadi seru. Kalau mau seru, Anies cuma bisa diimbangi oleh Ahok. Nah masalahnya Ahok kan sampai sekarang gak ada hilalnya. Kayaknya gak bakalan maju dah. Kalau gak ada Ahok pasti gak seru. Pasti Anies menang telak. Tapi out of nowhere Babah Alun ini boleh juga ini Golkar. Oke juga tiba-tiba nih. Apalagi kalau ex Kaisang. Gak bisa dipungkiri ya, Kaisang itu lo demen atau enggak, yang namanya pecinta Jokowi itu masih banyak di Jakarta. Gue gak termasuk, tapi masih banyak. Makanya Babah Alun ex Kaisang itu bakalan tricky banget tuh buat lawan Anies. Anies harus waspada. Ya, ini menarik. I like this so much bro. Nih baru gue bergairah ini. Biar gue bingung gitu loh. Biar gue sebagai warga Jakarta bingung mau pilih siapa. Karena kalau RK lawan Anies gue gak bingung. Kalau Anies lawannya siapa ya? Gak ada lawan siapa. Anies itu udah pasti gue pilih kalau emang lawannya bukan Ahok soalnya. Tapi kalau ada Babah Alun, ini kan gue jadi berpikir ini. Dan Kaisangnya itu penting loh. Mungkin buat lo gak penting, tapi masih banyak pecinta Jokowi. Ingat itu. Jadi ini sangat tricky. Menurut gue hanya Babah Alun ex Kaisang yang bisa menandingi Anies Baswedan di Jakarta. Bahkan RK pun gak bisa. Harus jadi nih barang nih. Ya. Harus jadi nih barang nih. Mantap. Lo pilih siapa? Babah Alun atau Anies? Gue masih bingung sih kalau antara dua itu. Ya jelas Pak Anies dong bang, gimana sih?
Tapi ya bener juga sih ya, bakalan seru ya. Yo coba saja, mudah-mudahan memang bener ya Kaisang dan juga Baba Alun maju melawan Anies Baswedan, karena biar kebakar lagi nih seperti Pilpres kemarin kan. Pertandingan akan dimulai lagi. Tapi jangan khawatir teman-teman semua, sekarang Jokowi tidak bisa ada di belakangnya, karena bulan Oktober nanti Jokowi akan lengser digantikan oleh Pak Prabowo guys. Oke teman-teman, bagaimana pendapat dari Bung Rocky Gerung? Kita lihat videonya. Itu kecerdasan Golkar dan kecerdikan Erlangga. Golkar cerdas, Erlangga cerdik tuh. Kan bagi Erlangga mungkin prinsipnya lebih baik bunuh diri daripada jadi tawanan, kan itu intinya. Jadi menyodorkan Yusuf Hamka itu udah pasti sesuatu yang direncanakan untuk ya menyimpangkan politik Jakarta itu dari genggaman Jokowi kan, kayak kira-kira begitu tuh. Jadi sekali lagi ya memang Pak Yusuf Hamka itu dikenal sebagai raja infrastruktur atau pemilik jalan tol segala macam itu. Tetapi Jakarta itu kan bukan sekedar soal macet. Jakarta itu soal keadilan sosial, soal disparitas tuh. Jadi Golkar mungkin menganggap capek gue daripada di kartu gue dipegang oleh Pak Lurah, ya gue sodorin aja itulah. Jadi penyelesaian yang super pragmatis sebetulnya itu. Tapi pada saat yang sama juga bagus juga, artinya dimunculkan nama seseorang bahwa Golkar tidak kekurangan kader. Kan Golkar mau bilang siapapun yang kalian minta kami punya kader, termasuk Pak Yusuf Hamka diajukan di situ tuh. Jadi sekali lagi ini ya tukar tambah yang sebetulnya agak menggelikan, karena Golkar langsung menyodorkan sesuatu yang ya rada absurd lah gitu kan. Jadi Kaisang itu harus mengangkat Yusuf Hamka, padahal Yusuf Hamka sebetulnya lebih kuat sebagai dalam posisi kemampuan memahami infrastruktur Jakarta. Dan bagi Golkar itu nggak ada soal tuh, yang penting jangan ikuti keinginan untuk memindahkan. Ya jangan ikuti keinginan Jokowi untuk memasangkan Kaisang dengan Ridwan Kamil, kira-kira itu aja soalnya. Pak Ridwan Kamil tentu juga ya sialan, gue lebih pantas kok daripada Yusuf Hamka. Tetapi menurut Golkar ya Yusuf Hamka itu kader Golkar. Ridwan Kamil itu baru 2 hari lalu tuh masuk Golkar. Ya, enggak, dan Ridwan Kamil sebenarnya juga lebih seneng kok Bung Rocky, karena dia pasti lebih nyaman kalau maju di Golkar lagi, maju di Jawa Barat lagi. Iya, bagi Ridwan Kamil ya itu ada di situ senang juga. Tapi ya sebagai orang yang punya ambisi untuk jadi presiden, tentu Ridwan Kamil ingin diuji langsung di Jakarta. Tapi udahlah, itu bagi kita itu perspektif Golkar itu upaya untuk menyimpangkan peluru yang ditembakkan pada dia tuh oleh Jokowi. Ini cara Golkar untuk lari dari cengkraman Jokowi, itu kalau kata Bung Rocky Gerung ya, sekaligus menghindar dari tembakan Jokowi. Bener juga nih, kalau menurut kalian gimana guys? Boleh komentar nanti di bawah ya. Oke teman-teman semua, kita masih lanjut lagi ke videonya. Kenapa sih nggak dibangun flyover? Nggak, bikin ruas jalan baru, bikin flyover baru, itu nggak akan mengurai kemacetan. Masalahnya akan balik lagi nanti. Kenapa? Ya sederhana aja mikirnya. Macet kan karena volume kendaraan di jalan itu jauh melebihi kapasitas atau daya tampung jalan itu. Kalau cuma ditambah kapasitas jalannya tanpa dikurangin volume kendaraannya, ya oke, mungkin dalam jangka pendek lalu lintas sedikit lebih lancar. Tapi jangan lupa, jumlah penduduk itu terus bertambah. Jumlah kendaraan juga akan terus bertambah kalau kita nggak dikasih pilihan transportasi lain. Orang-orang akan tetap pakai motor dan mobilnya kemana-mana, akan tetap menuhin jalan. Nah, kalau akar masalah ini nggak ditangani, yang ada bukan ngurangin macet, tapi mindahin macet dari satu jalan ke jalan lain. Makanya solusi mengurai kemacetan yang harus jadi prioritas, apalagi di kota besar kayak Jakarta, adalah ngembangin transportasi umum. Karena jaringan transportasi umum yang lebih luas jangkauannya, yang lebih gampang diakses, yang lebih murah biayanya, itu akan dengan sendirinya menarik orang-orang untuk pindah, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Sehingga apa? Jumlah kendaraan di jalan akan berkurang, dan tingkat kemacetan akan berkurang, terurai dengan sendirinya. Dalam konteks nyelesain masalah kemacetan, bangun transportasi umum itu akan terus-menerus bawa manfaat buat banyak lapisan masyarakat. Kalau ngebangun ruas jalan baru, itu cuma bawa keuntungan buat perusahaan konstruksi dan operatornya aja. Dan akar permasalahannya masih tetap dipelihara. Makanya kalau nyelesain masalah, coba lebih sustainable dikit mikirnya. Fokus ke akar masalahnya, cari solusi jangka panjang. Jangan cuma lihat gejalanya dan perbaikan jangka pendek aja.
Nah, cukup menarik nih kata-kata atau saran dari netizen. Perlu diterapkan juga ya. Lanjut. Halo kawan-kawan, sore ini saya ada di di PRJ ya. Itu ada Mas Kesang gitu, ada Mas Kesang. Tadi, oh itu dia. Ya, dia kepalanya tuh ya. Udah mulai belusukan guys, sudah mulai belusukan itu. Ya, oke siap. Sudah mulai belusukan ya. Jadi teman-teman, artinya beliau siap ya maju ke DKI Jakarta untuk melawan Anies Baswedan. Tapi no problem, supaya seru ya. Saya lebih suka Kaisang itu tetap berada di DKI Jakarta ya untuk maju. Karena kita akan kalahkan dia, kita akan hempaskan dia di Jakarta kawan-kawan ya. Ketika memang bapaknya itu sudah turun ya teman-teman ya. Jadi saya berharap Mas Kaisang tetap berada di Jakarta, oke? Bertanding dengan Anies Baswedan. Mantap! Minoritas, yaitu yang memikirkan demokrasi itu, mayoritas enggak sih, mayoritas nggak mikirin, mayoritas oh ini 5 tahunan, happy-happy apa. Orang-orang yang memikirkan demokrasi di negara demokrasi sendiri dibilang minoritas. Berarti lebih banyak orang yang tidak memikirkan demokrasi. Harusnya pemerintah introspeksi diri. Ini berbahaya buat negara demokrasi ketika masyarakatnya nggak mementingkan lagi apa yang namanya demokrasi. Bukan memanfaatkan kebodohan masyarakatnya sendiri. Ketika ada pemilihan yang serius untuk mereka, malah dijelin gimmick-gimmick nggak jelas gitu. Harusnya tuh pemerintah mengedukasi, bukan malah menormalisasi kebodohan gitu. Yang kayak gitu kenapa sih harus keluar dari mulut-mulut penjabat? Kenapa? Hah? Aduh. Liar aing teh, Pak, sumpah asli. Ini kayaknya ada misperception deh dari pernyataan Sri Mulyani. Sebenarnya masyarakat itu bukan nggak seneng tanpa sebab. Persoalan pajak jadi sensitif karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang pajak. Jadi duit yang terkumpul dari pajak dipakai buat bayar utang, anggaran belusukan-belusukin, rapat di Bali, sewa private jet, bangun IKN, mangkrak pula kayaknya. Buat bangun tol tapi tarifnya nggak ada otak. Tol Cinere Serpong tuh hampir 100.000 coba. Bayangin, gue nggak ngerti deh, kok bisa semahal itu? Udah dibangun pakai APBN, dijual lagi ke swasta, goblok. Belum lagi yang dikorupsi. Udah gitu, yang digaji pakai duit pajak, songongnya, sumpah. Nggak tahu dah tuh, kayaknya yang hidup dari duit pajak tuh emang harus gitu deh. Dan yang paling gue gak ikhlas nih ya, sumpah, duit pajak buat gaji menteri dan staf Kemenkominfo. Nah bener banget nih, ini kemarahan netizen nih, termasuk gua pribadi ya, jengkel bener nih sama orang-orang yang pemakan pajak tuh ya, pejabat-pejabat makan pajak tapi songongnya minta ampun tuh. Padahal jelas-jelas mereka itu makan dari uang rakyat loh, dari pajak ya. Ya walaupun karena prestasi mungkin, karena kemampuannya beliau, jadi beliau bisa duduk di sana dan akhirnya dibayar dengan uang rakyat ya. Tapi seenggaknya gitu loh, ayo dong. Sesuaikan dengan uang yang Anda terima dengan kemampuan yang Anda punya gitu. Sesuaikan gitu. Jangan anjlok gitu loh. Aduh. Gimana nih guys? Hidup bagaimana ini? Semakin hari perilaku kekuasaan semakin aneh-aneh saja ya. Jadi kalian yang rakyat Indonesia mau berpikir waras, lupakan dulu pemilu sudah selesai. Dan ini bukan soal kebencian. Bayangkan pemilikan lahan konsesi di ibu kota negara di atas 100 tahun. 100 berapa tahun? Bayangkan itu Belanda saja cuma 75 tahun. Peraturan presiden soal konsesi tanah di IKN itu melanggar undang-undang pokok agraria. Itu benar-benar keterlaluan karena seharusnya ibu kota negara adalah kebanggaan wibawa sebuah negara, ya, bukan ladang investasi. Saya setuju IKN, kami setuju IKN, tapi dengan kekuatan sendiri, mandiri dong, oke? Tambah lagi ada Dewan Pertimbangan Agung, Masya Allah. Itu juga melanggar undang-undang, karena amandemen Undang-Undang Dasar 45 meniadakan DPA itu dari lembaga negara. Kalau memang penting One Team Press itu ditingkatkan, kenapa selama Pak Jokowi nggak jadi DPA saja?
Kenapa setelah beliau mau lengser, ya dia mau sama dengan presiden, dihidupkanlah Dewan Pertimbangan Agung yang sebenarnya sudah bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi semakin banyak yang aneh-aneh, semakin hari kita semakin pusing. Dilalanya Pak Prabowo bilang, ya lebih bagus keamanan negara daripada bangun bandara, pelabuhan, jalan tol dan sebagainya. Berarti nggak keberlanjutan dong. Wah, Pak Prabowo mantap. Kembali ke setelan awal dulu tahun 2014-2019. Ini adalah tondo-tondo bahwa bulan madu akan berakhir bulan Oktober. Bagus sih, setiap pemimpin harus punya warna sendiri. Begitulah pada akhirnya siapa yang memainkan pedang akan menderita juga karena tebasan pedang. Begitulah hukum alam terbukti dari ribuan tahun yang lalu. Jadi, jogetin saja, merdeka. Wah, ngeri banget ya. Mungkin ini nih yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi sendiri ya. Maka dari itu beliau selalu membuat sesuatu hal yang akhirnya meledak di sosial media. Para netizen berkomentar ya mengenai putusan-putusan ataupun kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh gitulah ya. Seperti yang kayak ibu kota IKN ini. Luar biasa sekali guys. Oke guys, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.